Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Kursiatur Rohmah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melatun dan saya Ahmad Suhairi. Saya Riki Ardian. Jadi kami akan mempresentasikan tentang materi yaitu hak merek. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hak merek. Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dan untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak ini merupakan bagian dari perlindungan kekayaan intelektual (HKI) yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dalam penggunaan dan pemanfaatan merek mereka. Hak merek dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu dari merek dagang, yang kedua dari merek biasa, yang ketiga dari merek kolektif, yang keempat merek yang digunakan oleh kelompok anggota yang memiliki ciri khas, dan yang kelima yaitu merek sertifikat, dan yang terakhir yaitu merek bentukan. Kami mengambil contoh dari hak merek yaitu Kopiko. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang merek Kopiko. Nah, merek permen ini yang merupakan sebuah merek yang sangat terkenal dan populer di Indonesia. Nah, sejarahnya Kopiko ini mulai berdiri pada tahun 1974. Didirikan oleh PT Mayora Indah Tbk, didirikan oleh Bapak Jogi Hendra Atmaja, yang awalnya perusahaan ini fokus pada produksi biskuit dan kue-kuean. Nah, namun pada tahun 1982 PT tersebut memperkenalkan produk permen kopi pertamanya yang diberi nama Kopiko ke pasar Indonesia. Belum permen Kopiko tidak begitu terkenal di Indonesia dengan cita rasa kopi yang kuat, manis, dan permen ini berhasil menarik perhatian konsumen dan mendapatkan popularitas yang tinggi. Nah, Kopiko juga dipasarkan dengan tagline Kopiko nomor 1 di dunia, yang menunjukkan komitmennya untuk memberikan pengalaman kopi otentik dalam bentuk yang lebih simpel. Nah, kemudian mulai merambah ke pasar internasional dan diekspor ke Amerika dan Eropa, dan kualitas rasanya dari permen tersebut membuat dan mendapat sambutan yang sangat amat positif dari pasar global. Nah, dalam perkembangannya tidak hanya menyediakan permen kopi saja, tetapi juga menghadirkan produk-produk lain seperti kopi saset dan kopi bubuk siap seduh. Nah, merek ini sebagai merek kopi yang dapat dinikmati dengan berbagai pilihan produk. Seiring berjalannya waktu, permen ini terus berinovasi dengan menghadirkan varian rasa baru dan mengadaptasi preferensi konsumen. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menceritakan tentang kasus yang ada pada merek Kopiko, yaitu kasus pemalsuan merek Kopiko yang dilakukan oleh Mukti Gunawan. Nah, Mukti Gunawan itu merupakan pimpinan PT Ihsan Makmur, sebuah perusahaan yang terbukti memproduksi dan mengedarkan permen kembang gula dengan merek dan desain yang menyerupai Kopiko, milik PT Mayora Indah Tbk. Nah, produk tiruan itu diberi nama Kopi Bos. Namun secara tampilan, warna, dan kemasan sangat mirip dengan produk asli Kopiko, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen dan dianggap melanggar hak konsumen. Nah, saya hukumnya yaitu penuntut dilakukan oleh jaksa penuntut umum yaitu Soeharto dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Nah, Mukti didakwa dengan pasal pemalsuan merek dan dituntut dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 500 juta. Nah, selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mukti itu sempat hadir saat pembacaan tuntutan. Namun, ia kemudian melarikan diri sebelum persidangan divonis. Nah, JPU Soeharto itu mengaku sudah melakukan pencarian di beberapa kediamannya Mukti. Ada beberapa kediaman Mukti yang sudah ditelusuri, yaitu Jalan Mangga 2 Plaza, Blok B, Jakarta Barat, dan Jalan Kartini Raya nomor 35, terus Jakarta Pusat. Nah, akibatnya persidangan itu tertunda hingga 3 kali karena terdakwa tidak hadir. Dari kasus tersebut ada kekeliruan penanganan Pengadilan Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang diketahui oleh M. Saleh.
yaitu tidak menahan bukti selama proses hukum berjalan, meskipun sudah terlihat gelagat untuk kabur. Nah, hal ini dikritik oleh Kejari Jakarta Barat Fahmi yang menegaskan bahwa setelah masuk ke tahap persidangan, tanggung jawab pertahanan itu ada di tangan pengadilan, bukan kejaksaan. Nah, Hendra Atmaja yaitu pemilik merek Kopiko yang juga selaku pemegang lisensi Kopiko itu tidak pernah memberikan izin kepada Mukti untuk memproduksi permen sejenis. Nah, akibat dari perbuatan Mukti itu, yang menjual Kopi Bos yang mirip dengan Kopiko, PT Mayora itu rugi hingga 100 miliar karena turunnya omset. Nah, di sini penjelasan kasus dan langkah selanjutnya yaitu yang pertama, penegakan hukum tetap bisa dilanjutkan secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHP. Yang kedua yaitu permohonan sita terhadap aset pelaku dapat diajukan untuk menjamin pembayaran denda atau ganti rugi. Dan yang ketiga yaitu penegakan hukum perdata dan pidana, yang mana dari perdata yaitu pemilik merek dapat menggugat pelanggar untuk ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata karena perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang menurut hukum pidana yaitu pelanggar dapat dijerat pasal 100 sampai 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar. Nah, yang keempat, tindakan preventif yang dilakukan pengadilan itu harus lebih sikap dalam menilai risiko pelarian terdakwa dan segera melakukan penahanan sementara, terutama dalam kasus-kasus dengan potensi kerugian besar. Yang kelima yaitu eksekusi hukum. Jika pelaku kabur, jaksa dan kepolisian itu dapat bekerja sama untuk menerbitkan DPO atau daftar pencarian orang, serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti imigrasi, kepolisian daerah untuk pelacakan. Dan yang terakhir yaitu melakukan mediasi alternatif. Dalam beberapa kasus, sengketa merek itu juga bisa diselesaikan melalui negosiasi untuk menerbitkan arbitrase apabila para pihak bersedia mencari penyelesaian non litigasi. Untuk contoh merek Kopi Bos itu kami tidak menemukan, mungkin sudah dihapus dari jejak digital karena sudah beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin hanya itu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.